ikutin prosedur yang ini kemarin sudah saya jelaskan belum ya? Prosedur menggambar grafik suatu fungsi. Ya, ini ada beberapa Udah, Bu. prosedur yang harus kita lalui untuk menggambar grafik dari suatu fungsi. Yang pertama, identifikasi domain dari fungsi tersebut. Jika perlu, nanti mungkin bisa ditambahkan identifikasi juga tentang kesimetrian suatu fungsi ya. Nah, fungsi yang simetri itu kayak gimana? Ini ada di materi sebelum UTS, yaitu tentang dia termasuk fungsi genap atau ganjil dan seterusnya, yang bagian itu ya. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan, langsung selanjutnya kita tentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, fungsinya untuk apa? Turunan pertama dan turunan kedua ini fungsinya untuk menentukan titik kritisnya. Kemudian nanti juga akan kita gunakan untuk melihat fungsi tersebut merupakan fungsi naik atau fungsi turun. Kemudian bisa nanti kita gunakan juga mungkin di sini kita bisa tentukan tentang min lokal atau maksimum lokal. Selanjutnya nanti kita bisa tentukan titik belok. Titik belok itu diidentifikasi melalui kecekungan suatu grafik kayak gitu. Nah, kecekungan suatu grafik itu bisa dilihat dari turunan keduanya kayak gimana kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika itu sudah dapat, biar lebih presisi nanti sketsa yang kita buat, maka kita perlu identifikasi asimtot. Nah, ini jika ada ya, karena ada juga fungsi-fungsi tertentu yang tidak memiliki asimtot. Jika dia memiliki asimtot, maka nanti tentukan dia apakah asimtot horizontal, kemudian vertikal, atau miring. Nah, nanti identifikasi apakah fungsi tersebut memiliki salah satu di antara asimtot itu atau semuanya atau mungkin bahkan tidak ada, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir tentukan titik tambahan. Titik tambahan itu apa? Ya, misalnya titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan seterusnya. Lalu buat sketsa kurvanya berdasarkan semua informasi yang tadi kita sudah lakukan, kayak gitu. Nah, di sini kita diberikan suatu fungsi yang bentuknya seperti ini nih. Kita disuruh untuk menggambar grafik fungsi ini. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan tadi berdasarkan langkah ini tadi? Tentukan Cari turunan. ya domain dulu sebelum ke turunan. Ya kan? Tentukan domain dulu kan? Fungsinya di situ kita tahu bentuknya adalah X plus 1 dikuadratkan 1 plus X kuadrat. Nah, di soal ini dia tidak dikasih keterangan domainnya seperti apa. Ya berarti kita yang menentukan. Kalau dilepas seperti itu, berarti domain fungsi seperti ini itu apa domainnya? Yuk, cara menentukan domain dari ini gimana? Apa domainnya ini? 1 plus X kuadrat nggak boleh 0. Hati-hati. 1 plus X kuadrat mungkin di bawah 0 nggak? Enggak, Bu. Mungkin 0 nggak? Enggak. Berarti apa domainnya? X0 saya masukkan ke sini, terdefinisi nggak? Terdefinisi. X sama dengan min 1 saya substitusikan ke sini, terdefinisi nggak? Iya. Nah, kalau min 1 berarti Semua berapa? bilangan real. Iya, jadi 0. Min 1 kuadrat kan di sini. Min 1 kuadrat berapa? 1. 1 ditambah 1? Iya. 2. 2. Nah, berarti masih terdefinisi kan? Iya, Bu. Berarti domainnya di mana ini? Ya, semua bilangan Semua real. bilangan real. Dari min tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Oke, itu domainnya. Kemudian jika perlu tentukan dia simetri atau enggak kayak gitu. Itu mah hanya untuk memudahkan kita untuk membuat sketsanya ya gitu. Kemudian setelah ini tadi langkah yang harus kita lakukan apa?
Mencari turunannya. turunan. F aksen dari ini apa? Ya, itu bentuknya, hati-hati, itu bentuknya U per V. Berarti U-nya apa kira-kira? X plus 1 kuadrat. Ya, X plus 1 dikuadratkan. U aksennya apa? 2 1 tambah X X. plus 1. Ini aja kan? Ya, Kemudian V-nya apa? 1 Ini 1 tambah 1 plus kuadrat. Kemudian V aksennya apa? 2X. 2X. Berarti ini F aksennya apa? U aksen V. Berarti ini kan ya? 2 dikalikan Iya. X plus 1 dikalikan V. V-nya Dikali 1 plus X 1 kuadrat. plus X kuadrat dikurangi Dikurangi X V plus 1 aksen. kuadrat. V aksennya 2X dikalikan U. U-nya Ya. X X plus X 1 plus 1 dikuadratkan. Dibagi dengan V V kuadrat. kuadrat. Berarti 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Kuadrat. Kemudian sederhanakan di situ biar mudah untuk identifikasi. Nah, itu bentuk sederhananya apa? Paling mudah di sini ada X plus 1, di sini ada X plus 1. Berarti bisa kita hitung, coba kita sederhanakan di luar sini aja ya. Kalau X plus 1-nya kita keluarkan, maka kita akan dapat apa? Yang di sini 2 dikalikan 1 2 plus kali X 1 kuadrat. plus X Yang di kuadrat sini dikurang 2X kali X plus 1. ini ya, dibagi dengan 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Oke, lanjutkan. Yang di sini, yang di dalam kurung besar ini bisa kita uraikan. Jadi apa itu? 2 ditambah 2X kuadrat, ya kan? Ini kali masuk. Jadi ini. Kemudian yang di sini min 2X kuadrat ditambah min 2X. Gitu ya. Min 2X. Nah, berarti ini habis kan? Berarti jadi Ya. sini apa? Iya, Bu. 2 min 2X. X plus 1 dikalikan 2 min 2X dibagi dengan 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Kuadratkan. Nah, yang bagian ini bisa keluarkan 2-nya. Ya. Berarti 2X plus 1 dikalikan 1 min X dibagi dengan 1 plus X kuadrat dikalikan X kuadrat. Kayak gitu kan ya? Iya. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi nih. Ini kan bisa kita tulis menjadi 2 dikalikan 1 plus X dikalikan 1 min X dibagi dengan 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Nah, yang bentuk ini sama saja dengan apa? 2 dikalikan 1 min X kuadrat kan? Iya. Per 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Nah, ini bentuk yang paling sederhana. Untuk memudahkan kita identifikasi, kita bawa ke sini. Apa itu tadi? 2 dikalikan 1 min X kuadrat dibagi dengan 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Oke, paham sampai situ? Paham, Bu? Oke, ini saya hapus aja biar hemat tempat. Oke, lanjut. Kemudian kita sudah dapat F aksennya. Selanjutnya kita mencari apa? Titik kritis. F double aksen dulu ya, biar F ya. F double aksen. Oke. Berarti kalau kita punya F aksennya kayak gitu, maka kita cari F double aksennya. Ini F aksennya. Masih bentuknya U per V. Kita hitung lagi. U-nya sekarang ya apa? 2 dikalikan 1 min 2 X kuadrat. Berarti U aksennya apa ini? U aksennya apa? 4 min 4 2 1 min 2 dikalikan min 2X ini kan? ya min 4. Oke, kemudian V-nya
V-nya apa? 1 tambah X kuadrat 1 tambah dikuadratkan. X kuadrat dikuadratkan. Berarti V aksennya apa? 2 1 tambah X kuadrat Dikalikan 2X ya, dari 2X. kayak gitu. Nah, berarti F double aksennya apa? U aksennya ini 2 dikalikan min 2X. Ini untuk memudahkan kita tulis seperti ini aja, nanti biar mudah untuk menyederhanakan. 2 min 2X, U aksen dikalikan V-nya ini. Berarti di situ 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Dikurangi dengan siapa? U V aksen. U-nya siapa? 2 1 dikali 2 1 min X kuadrat. X kuadrat, kemudian dikalikan dengan 2 dikali 1 2 tambah X kuadrat 1 plus X kuadrat 2X. Gini ya, dibagi dengan V kuadrat. V-nya sekarang ini berarti 1 plus X kuadrat dikuadratkan, kuadrat dikuadratkan jadi pangkat 4. Bisa dipahami sampai situ? bisa, Bu. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama yang dengan yang sebelumnya tadi, nanti yang bagian ini bisa kita sederhanakan. Bentuk sederhananya itu adalah 4X dikalikan X kuadrat min 3 dibagi dengan 1 plus X kuadrat 1 plus X kuadrat pangkat 3 gitu ya. Nanti cara menyederhanakan ya sama ya, kalikan, silang, keluarkan dan seterusnya kayak gitu. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan F aksen serta F double aksen. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan itu, maka kita perlu mencari apa? Kita perlu mencari apa setelah mendapatkan ini? Langkah ketiga, tentukan titik kritisnya, kemudian identifikasi perilakunya. Titik kritis itu apa? Diperoleh dari mana titik kritis? Stasioner. Ya, Stasioner kita dan cari. simular. Oke. Sebenarnya selain titik kritis ini tuh sebenarnya kita harus mencari titik ekstrim ya pada dasarnya. Titik ekstrim itu ada di 3 tempat. Yang pertama di titik stasioner, titik singular, dan titik batas kayak gitu. Titik batas. Langsung saja kita cari titik kritisnya. Titik kritis itu diperoleh dari 2 tempat kalau titik kritis. Kalau titik kritis diperoleh dari titik stasioner. Titik stasioner itu adalah F aksen X sama dengan 0. F aksennya tadi apa? Ini, yaitu 2 dikalikan 1 min X kuadrat dibagi dengan 1 plus X kuadrat dikuadratkan sama dengan 0. Nah, sekarang hati-hati ketika menentukan titik stasioner, karena yang bawah ini tidak pernah 0, ya enggak? Dia kan selalu positif yang bagian Iya, Bu. bawah ini. Berarti pembuat nolnya siapa? 1 Ya, 1 min min. X kuadrat. Oke. Berarti ini artinya apa kalau difaktorkan? Seperti itu kan? Iya, Bu. Berarti Iya, Bu. pembuat nolnya 1 dan 1 Min sama min 1. 1. Oke. Kemudian sekarang perhatikan F aksennya. F aksennya ini untuk menentukan titik singular. Titik singular. Tadi kita punya F aksennya itu adalah 2 dikalikan 1 min X kuadrat dibagi dengan 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Ada nggak X yang membuat ini tidak terdefinisi? Ada nggak? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Tidak ada. Berarti dia Ada, Bu. tidak Tidak ada titik ya, singular. tidak memiliki titik singular. Kemudian dia punya titik batas nggak? Kan titik ekstrim itu diperoleh dari titik kritis Ya. dan titik batas. Titik batasnya ada nggak? Enggak ada, 1 Bu. dan Perhatikan domainnya. Domainnya tadi kayak gimana? Seperti ini. Oh, semua dia bilangan real. semua bilangan real, berarti dia tidak memiliki Titik batas. titik batas. Titik batas. Tidak ada berarti.
kayak gitu. Nah, setelah ini sudah kita dapatkan, langkah selanjutnya identifikasi, maksudnya masuk ke sini, menentukan dia naik dan turun. Kemarin kalau naik turun itu diperoleh dari mana? 2, ini 3. Dari titik kritis. Ya, langkah keempat tadi kita mendapatkan titik kritisnya itu hanya diperoleh dari titik stasioner saja kan, yaitu di X sama dengan min 1 dan 1. X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Untuk mendapatkan itu kemarin kita apa? Bawa ke garis bilangan. Ini min 1, di situ 1. Kemudian untuk membuat naik turun, kita identifikasi F aksen di masing-masing interval ini. Nah, F aksen di sini ada min 2. Min 2 kalau kita masukkan ke F aksennya tadi ini. Dia nilainya positif atau negatif? Min 2 masuk ke sini positif atau negatif? Negatif, Bu. Negatif. Oke, negatif. Kalau di sini ada 0 masuk ke situ, positif atau negatif? Oh, sebentar. Ini kayaknya ada yang miss deh. Tunggu. 0 masuk ke sini. 1 min 0. Oh ya, positif. Benar ya? Di sini berarti positif. Iya, Bu, positif. Oke, kemudian di sebelah sini ada 2 masuk ke sini. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oke, berarti di sini kita bisa mengatakan naik turunnya di mana? Ini turun, naik, turun. Berarti fungsi naik di mana? Di ini ya. Min 1 X. Min 1 kurang dari X. Kurang dari X, kurang dari 1. Kemudian F turun di mana? Minta hingga. Minta Di hingga tak minta Dari hingga X, kurang dari min X, 1. kurang dari min 1. sama 1 1. dari X kurang dari Kurang hingga. dari Oke. tak hingga. Oke, naik turun sudah kita identifikasi. Selanjutnya, selain kita identifikasi naik turunnya, ternyata di sini kita bisa lihat maksimum dan minimum lokalnya. Berarti dari sini kita perhatikan pergantian tanda dari negatif ke positif kan? Berarti ini terjadi apa? Di sini terjadi apa? Dari negatif ke positif. Oh, berarti minimum lokal. Minimum lokal. Nah, di sini dari positif ke negatif naik, habis itu turun. Berarti terjadi apa? Maksimum lokal. Maksimum lokal. Oke. Selanjutnya berarti di sini kita memiliki minimum lokal itu di min 1, F min 1. Nah, sekarang hitung. Kalau min 1 kita substitusikan ke sini, kita akan mendapatkan berapa? Min 1 masuk ke fungsinya. Sekarang. Min 1 ditambah 1, 0. Oh, berarti Nol. ini 0. min 1, Nol. 0 nanti. Kemudian identifikasi max lokal. Max lokal terjadi di sini, berarti 1, F1. F1. Nah, berarti 1, kalau 1 kita masukkan ke sini kita akan dapat apa? Ini 1, 2, 4. 4 dibagi 2, berarti 2, berarti 1,2. Kayak gitu ya. Oke, sudah dapat informasi itu. Kemudian lanjut ke titik belok. Sebelumnya ini kebalik sepertinya ya. Sebenarnya tentukan dulu kecekungan baru ke titik belok. Nah, kecekungan itu bisa diperoleh dari mana? Turunan kedua. Nah, saya geser ke sini biar hemat tempat. Turunan keduanya tadi kita sudah hitung, kita dapatnya bentuknya kayak gini nih. 4x dikalikan x kuadrat min 3 dibagi dengan 1 ditambah x kuadrat pangkat 3. Nah, untuk menentukan titik belok, kita identifikasi F double aksennya positif atau negatif. Nah, kalau kita perhatikan, kita tidak bisa langsung nebak di sini positif negatifnya karena masih bergantung pada variabel X. Oleh karena itu, kita harus mencari X dulu sehingga
kita sama dengankan F double aksen ini sama dengan 0. Nah, berarti hati-hati di sini, berarti kita harus mencari pembuat 0 dari F double aksen. Pembuat nolnya apa? Hati-hati, di sini juga ada loh ya. Berarti pembuat nolnya 4x dikalikan x kuadrat min 3 sama dengan 0, gitu kan ya? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, berarti ini kalau kita faktorkan 4x dikalikan Oh, Bu. x dikalikan x. Ini faktornya berapa? Yang di sini isinya? X min 3, X plus 3. Ini min 3 lah ya. X min Akar 3 Akar tiga plus akar Plus akar 3. 3. Berarti pembuat nolnya siapa? X sama dengan 0, 0, X sama dengan akar akar 3, dan 3, X sama min dengan akar min 3. akar 3, kayak gitu. Nah, setelah dapat ini, lalu selanjutnya ya kita bawa ke garis bilangan. Nah, di situ kita punya apa aja? 0, min akar 3, kemudian akar 3. Nah, sekarang hati-hati, bedakan sama yang di sini tadi. Kalau mengidentifikasi kecekungan, yang kita lihat itu adalah F double aksennya. Kalau mengidentifikasi naik turun, yang kita lihat F aksennya. Oke, sekarang di sini kita punya 4 interval. Di interval pertama, interval kedua, interval ketiga, dan interval keempat di sini. Berarti di interval pertama di sini kita punya ya di sebelah kirinya akar min 3 itu kira-kira ada min 2 gitu kan ya. Nah, kalau F double aksen min 2 saya substitusikan ke sini, hasilnya positif atau negatif? Min 2 masuk ke sini. Berarti min 2 dikuadratkan Negatif, 4. Bu. Positif, ini negatif. Oke, ini berarti negatif. Kemudian di antara min 3 sampai 0 itu ada min 1. Min 1 masuk ke sini. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Hati-hati. Bu. Positif, Bu, positif. Ya, ini negatif kena Positif. negatif jadi positif ya. Berarti Positif, ini Bu. udah double aksen positif. Kemudian di antara 0 sampai akar 3 ada 1. 1 masuk ke sini. Positif atau negatif? negatif. 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 Negatif, Bu. Ada double aksen kurang dari 0. Nah, di setelah akar 3 itu ada 2. 2 masuk ke sini. Positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti F double aksen lebih Positif. besar dari 0. Artinya, ini mau melihat kecekungan. Kalau F double aksennya kurang dari 0, dia cekung ke atas atau ke bawah? Bawah, Bu. Bawah. Bawah. Kalau ini lebih besar dari Atas. 0, ke atas, ini ke bawah, Bawah. itu ke atas. Atas. Kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat kalau F cekung atas di mana aja? 0 di interval pertama kan? Interval pertama itu 0, kok 0? Min hingga kurang dari X kurang dari Kurang min dari X kurang dari min akar 3. 3. Min akar 3. Kemudian turun lagi di mana? Di sini ya. Berarti 0 kurang dari X kurang dari akar 3. akar 3. Kemudian F naik di mana? Cekung atas mana? Cekung bawah. Cekung bawah di mana? Min akar 3 kurang dari Akar X kurang dari kurang nol. dari 0. Selain itu di akar 3 kurang dari 0, kurang dari X Kurang dari X kurang kurang dari dari tak hingga. Oke. Nah, selain itu di kecekungan pergantian kecekungan kita bisa identifikasi yang namanya titik belok. Nah, berarti ini titik beloknya ada berapa kira-kira? Titik belok itu apa sih? Bahan kecekungan. Tempat terjadinya perubahan Perubahan kecekungan. Ini cekungan. bawah ke atas, berarti nanti di sini ada titik belok. Kemudian ini atas ke bawah lagi. Ini tadi bawah ke atas, ini atas ke bawah, berarti di sini juga akan terjadi titik belok. Kemudian di sini dari ke bawah ke atas, berarti titik beloknya juga ada di sini. Nah, berarti kita punya 3 titik belok. Ini kita cari nih. Titik belok. Nah, titik belok pertama itu di mana? Di min akar 3, F min akar 3, gitu kan ya? Nanti hitung.
Kemudian titik belok yang kedua di mana? Di 0, F0. Hitung. Kemudian titik belok yang ke Akar 3. 3 akar 3, F akar F akar 3. 3. Sama dengan berapa? Kayak gitu. Nah, coba fungsinya kayak gimana? Tadi fungsinya ini. Berarti di situ titik beloknya berapa tuh? Tunggu sebentar. Itu fx-nya kita tulis lagi di sini biar tidak bingung. Fx-nya tadi adalah 1 plus x kuadrat dibagi dengan berapa? X plus 1 plus x kuadrat. Begini kan ya? Ya, masukkan aja di sini. Berarti berapa itu? Min akar 3, agak ribet ya fungsinya. 1 ditambah Tambah min akar 3 min akar 3 kuadrat. dibagi 1 plus min akar 3 3. dikuadratkan 3 ya. Di sini dikuadratkan gitu kan ya? Ya, Iya, Bu. kurang lebih nanti kita taksir aja lah ya nilainya. Nah, kemudian di sini berapa? 0, F0 1 ya. 1 Kemudian titik belok yang selanjutnya 1, 1 plus akar 3 dikuadratkan dibagi 1 plus 3. 3. Oke, ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke, langkah kelima sudah kita lakukan. Kecekungannya sudah ada, titik beloknya sudah ada. Lanjut ke identifikasi asimtot. Nah, asimtot itu kita sebelum UTS sudah mengenal ada berapa jenis? 3 jenis. Ini langkah ke-6. Langkah ke-6 kita cari asimtotnya. Lagi-lagi kita tulis lagi fungsinya. Tadi fx sama dengan 1 plus x dikuadratkan dibagi dengan 1 plus x kuadrat. Kayak gini. Nah, ingat asimtot itu ada 3. Ini hanya mengulas saja ya. Saya tuliskan kembali. Yang pertama itu kita mengenal yang namanya asimtot datar. Asimtot datar itu diperoleh dari mana? Jangan dilupakan materi sebelum UTS-nya. limit itu X menuju plus minus tak hingga dari hingga fx. Apakah ini ada? Kayak gitu kan ya? Kalau ada berarti apa? Asimtot datarnya? asimtot datarnya di Ya, datarnya di Y sama dengan L. L. Oke, kemudian kita punya juga asimtot miring. Kalau asimtot miring bentuknya apa? Limit X menuju plus minus tak hingga plus minus tak hingga. Kita perhatikan pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut. Kalau dia pangkat tertingginya itu dari pembilang selisih 1, artinya dia nanti pasti akan memiliki asimtot miring gitu kan ya. Kalau tidak berarti tidak memiliki asimtot miring. Nah, sekarang perhatikan fx-nya. Dia pangkat tertinggi dari pembilangnya berapa? 2, Bu. 2. Pangkat tertinggi dari penyebutnya berapa? 2 juga. 2. Ini lihatnya dari sini. Oh iya, 2. Nah, berarti selisih 1 enggak? Iya, Bu. 2 sama dengan 2 loh ya. Enggak, Bu, enggak, Bu. Sama. Nah, berarti dia punya asimtot miring enggak? Ya. Tidak punya. Kemudian kita memperhatikan asimtot vertikal. Kalau asimtot vertikal dilihat dari mana kemarin? Limit X menuju apa? A dari arah kanan. A-nya bisa ditemukan enggak? Sehingga membuat dia nilainya plus minus tak hingga. Tak hingga. Atau limit
X menuju A dari kiri, A-nya bisa ditemukan nggak? Sehingga membuat nilai limitnya itu plus minus tak? Enggak. Nah, kalau seperti ini, kecurigaan kita yang bagian bawah dari fungsi ini, ada nggak yang membuat dia 0? Enggak, Bu. Enggak, berarti ini nanti pasti tidak akan memiliki asimtot vertikal. Nah, berarti kecurigaan kita tinggal di satu, yaitu asimtot datar. Yaitu apa? Ya, hitung aja limit X menuju plus minus tak hingga dari fx. Nah, nanti akan ketemu nilai tertentu nggak? Kalau ketemu nilai tertentu, artinya dia memiliki asimtot datar. Oke, kita hitung saja. Di situ efeknya kayak gitu. Berarti kita hitung limit X menuju plus minus tak hingga dari fx. Efeknya kita ganti 1 plus X dikuadratkan dibagi dengan 1 plus X kuadrat. Ini sama dengan berapa? Tempatnya nggak cukup ya? Tunggu, saya pindah ke atas aja deh. Pindah ke sini, yang bagian ke-6. Saya teruskan di sini. Yang bagian ke-6 kita tentukan asimtotnya tadi limit X menuju plus minus tak hingga dari fx. Fx-nya tadi apa? X ditambah 1 dikuadratkan dibagi 1 plus X kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kita hitung nih, limitnya ada nggak ketika X-nya menuju plus minus tak hingga. Ini kita uraikan. Ini kalau kita uraikan yang atas apa? X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, kemudian yang bawah kalau saya tuliskan seperti ini nggak masalah kan? Ya, Iya, Bu. berarti di sini kita punya apa? Limit X menuju plus minus. Nah, ini pangkatnya bentuk turunan, bentuk limitnya kayak gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Bagi dengan pangkat Tinggi. tertinggi. Berarti ini gimana? Ya, X kuadrat per dibagi X kuadrat ditambah 2X per X kuadrat per X ditambah kuadrat. 1 per X kuadrat. dibagi ini plus minus tak enggak ya tadi? X X kuadrat kuadrat per X dibagi kuadrat ditambah 1 plus X kuadrat. X Oke, kuadrat. langsung saja ini nanti hasilnya berapa? 1. 1. Berarti dia memiliki asimtot datar nggak? Iya. Iya. Jadi bisa disimpulkan apa? Asimtot datarnya Y sama dengan 1. Nah, gitu kan? Oke, selanjutnya langkah ke-7. Selanjutnya yang langkah 6 ini sudah ada ya. Nih asimtot datarnya ada. Kemudian asimtot miring dan vertikalnya tidak punya. Lanjut ke langkah 7. Langkah 7 harus ngapain? Mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti kita cari titik potongnya. Yang ke-7 cari titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, Padahal tadi kita punya fungsinya fx sama dengan X ditambah 1 dikuadratkan dibagi dengan 1 plus X kuadrat. Berarti ininya harus 0 gitu kan ya? 0 sama dengan X plus 1 dikuadratkan, cukup saya tulis gini, 1 plus X kuadrat. Nah, berarti X berapa yang memenuhi itu? X berapa yang memenuhi ini? Ayo, X berapa? Yang bawah kan nggak mungkin ya? Iya nggak? Min 1. Iya, Bu. Iya, berarti ini titik potongnya di X sama dengan min 1 dengan sumbu X. Berarti artinya titik potongnya nanti di titik potong dengan sumbu X itu di min 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0.
Padahal tadi kita punya fx-nya apa? Fx-nya itu, berarti kita tulis F0. F0 jadi berapa itu? 0 ditambah 1 dikuadratkan dibagi 1 ditambah 0 kuadrat. Berarti jadi berapa itu? 1. 1. Berarti titik potongnya sumbu Y itu di 0,1 kayak Satu. gitu. Oke. Kita sudah dapat banyak informasi di sini tadi. Langkah selanjutnya itu buat sketsanya. Tapi kok tempatnya nggak cukup kayaknya. Oke, sini aja deh, nggak apa-apa. Kecil aja. Kita buat sketsanya. Di sini. Ini biar ini saya hapus aja dulu. Oke, kita buat sketsanya di bidang XY. Nah, tadi kita punya titik apa aja yang menjadi fokus kita? Titik minimum lokal, maksimum lokal, berarti di sini ada min 1, 1. Kemudian di bagian ini ada min akar 3, 0 akar 3 gitu ya. Berarti di sini ada min 1, di sini ada 1, kemudian ada 0 di bagian sini. Kemudian di sebelah sini itu ada min akar 3, di sebelah sini ada akar 3. Karena akar 3 itu kan 1, sekian gitulah ya. Berarti posisinya ada di situ. Nah, selain itu, tadi kita memiliki asimtot horizontal. Asimtot horizontalnya tadi berapa? Y sama dengan 1. Berarti kita punya asimtot horizontal di sini nih. Misalnya di sini 1. Oh, berarti ini menjadi asimtot horizontal nanti. Kayak gitu. Nah, kemudian tadi kita punya informasi titik maksimum minimum lokalnya di mana? Min 1,0. Oke, kita punya informasi titik minimum lokalnya di min 1,0. Ini nanti akan menjadi min lokal. Kemudian maksimum lokalnya di mana? 1,2. 1,2. Berarti di sini 1, 2 ya kira-kira di sinilah ya. Berarti ini nanti 2 di sini, ini nanti akan menjadi maks lokal. Nah, selanjutnya tadi kita juga punya informasi titik belok. Titik beloknya di mana? Min akar 3, sekian. Itu berarti min akar 3 ini positif ya, yang di atas ini ya. Karena kuadrat, ini positif. Berarti kan sangat kecil sekali kan ini nilainya. Berarti min akar 3, sekian ya kira-kira nanti min akar 3, sekian sinilah ya. Nah, ini nanti akan menjadi apa? Titik belok. Kemudian selain itu titik beloknya di mana lagi? 0,1. Di sini. Ini nanti juga akan menjadi titik belok. Nah, kemudian apa lagi tadi? 1, sekian itu akan menjadi titik belok juga. 1 di sini. Kok 1 sih? Kayaknya ada yang aneh deh. Ini bukan 1 ya. Ini akar 3 ini. Akar 3, Bu. Ya, ini akar 3. Sorry, ini di sini salah tadi. Berarti akar 3, turun sedikit ya, kira-kira di sini lah ya. Ini nanti juga akan menjadi titik belok. Nah, selanjutnya tadi kita juga punya informasi naik dan turunnya. Dia naik di mana? Turun di mana? Di sebelum min 1 ya. Min 1 ada di sini posisinya. Biar memudahkan, mungkin ini kita buat grid gini dulu aja ya. Ini tempat posisi naik turun. Itu tadi di sini. Kemudian kita juga punya grid untuk cekung atas cekung bawah ya. Di mana saja itu tadi? Di min akar 3. Mungkin ini kita buat sketsanya di sini. Oh, ini nanti cekung atas cekung bawahnya. Di ini, di sini, Di 0. dan di situ. Ini ya. Oke. Sekarang naik turunnya dulu. Turunnya di mana? Sebelum akar sebelum min 1. Sebelum min Nah, 1. di sebelum min 1 dia turun.
Tapi hati-hati, di sini ada asimtot. Berarti itu nanti gambarnya gimana? Melipir gini kan ya? Terus turun, tapi melipir turun. Nah, kemudian tapi di sebelum min akar 3 dia apa? Cekung bawah. Nah, berarti dia turun tapi cekung bawah. Nah, setelah akar 3 dia apa? Cekung atas, tapi masih turun. Nah, berarti ini ada terjadi pergantian, agak belok ke atas gitu kan? Turun. Kayak gitu. Nah, hati-hati, jangan langsung turun aja terus gitu ya. Soalnya turunnya hanya sampai di mana? Akar min Di min 1. satu. Kemudian setelah akar min 1 dia apa? Naik. Naik. Oh, berarti ini nggak mungkin sampai memotong bablas gitu kan? Dia naik dulu. Naik setelah min 1 itu naik. Tapi setelah min 1 sorry. Di sini setelah min akar 3 dia cekung ke atas sampai ke 0. Berarti Atas. dia naik tapi cekung ke atas. Kayak gitu kan? Ya, Nah, setelah itu dia memotong di sumbu X di mana? Di sumbu Y di mana tadi? di 1. Ya, berarti di sini kan titik potongnya. Nah, berarti Iya. setelah 0 dia apa tadi? Cekung ke bawah. Cekung ke Ke bawah tapi posisinya masih naik kan? Iya, sampai 1. Nah, sampai 1. Berarti dia cekung bawah, ya kita ini naik tapi cekung gini. Nah, kemudian di sini tadi terjadi maksimum lokal. Nah, setelah 1, dia tadi apa setelah 1? Turun. Turun tapi masih cekung ke bawah. Ke bawah. Sampai di mana? Akar Akar 3. 3. Berarti Akar 3. ini masih turun tapi cekung ke bawah. Nah, hati-hati, setelah akar 3 dia apa? Cekung atas. Cekung atas. Tapi dia apa? Masih turun. Masih turun. Ya, berarti cekung atas, setelah ini cekung atas gini, tapi turun. Nah, setelah itu asimtotis. Ya, seperti itu kurang lebih gambarnya. Asik kan? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Itu adalah gambar dari grafik fungsi yang seperti ini tadi. Kalau misalnya kalian lebih pengen presisi lagi, ya ambil aja titik misalnya di sini setengah di sini nilainya berapa ya? Itu nanti skalanya akan lebih presisi. Tapi saya rasa apa yang sudah digambarkan di sini sebenarnya kita kan hanya membuat sketsa ya, atau ininya kalau memang mau presisi boleh ditambahkan beberapa titik sebagai penguat dari gambar kita biar lebih sesuai dengan gambar yang sesungguhnya kayak gitu. Tapi kurang lebih nanti gambar grafiknya ya kayak gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kira-kira di sini maksimum lokal ini bakalan menjadi maksimum global juga nggak? Boleh nggak Iya. kalau di sini Iya, saya Bu. Iya. tulis juga sebagai global? Kenapa boleh? Ya karena setelah ini dia turun Karena- terus, Turun. nggak akan terjadi kenaikan lagi kan? Berarti tidak ada yang maksimum lagi. Nah, kemudian yang di sini boleh juga nggak kalau di sini saya juga tulis sebagai global? Boleh, Bu. Boleh. Ya karena di setelah ini nggak ada kan? Ini tadi kan dia asimptotis kan? Turun Iya. asimptotis kan? Ya berarti ini yang paling kecil. Berarti ini maksimum global. Kayak gitu. Oke, bisa dimengerti? Bu, Ya, silahkan. tadi yang titik potong X-1 dari mana ya, Bu? Titik potong X-1 dari sini nih. Jadi kan titik potong dengan sumbu X. Ini kan dia memotong di sini kan? Memotong walaupun dia tidak memotong benar-benar gitu, tapi dia sampai di X kan? Nah, berarti sumbu Y-nya harus 0 kan?
sumbu Y sama dengan 0, substitusi ke sini. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, sama saja efeknya 0 kan? Nah, kalau 0 kita perhatikan yang di bagian ini. Biar jelas, saya bawa kemana ya? Sini. Nih, di situ kan kita punya X plus 1 dikuadratkan dibagi dengan 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini yang di bagian bawah kan tidak mungkin 0 nih. Ya enggak? Berarti satu-satunya pembuat 0 itu yang ada di atas kan? Berarti kita punya X plus 1 dikuadratkan sama dengan 0 kan? Nah, berarti kan ini X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silahkan di ini dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kekecilan